If I could reveal anything that is hidden from us, at least in modern cultures, it would be to reveal something that we've forgotten, that we used to know as well as we knew our own names. And that is that we live in a competent universe, that we are part of a brilliant planet, and that we are surrounded by genius. Biomimicry is a new discipline that tries to learn from those geniuses and take advice from them, design advice. Manusia selalu membangun, tapi apakah kita benar-benar tahu caranya? Kita menciptakan gedung pencakar langit, tetapi boros energi. Kita membangun rumah, tetapi butuh pendingin dan pemanas buatan. Sementara itu, alam telah menyempurnakan arsitekturnya selama miliaran tahun tanpa limbah, tanpa kelebihan energi. Bayangkan, jika kita bisa meniru itu semua, gedung yang bisa bernapas seperti kulit, rumah yang bisa memperbaiki dirinya sendiri, atau jembatan yang tumbuh layaknya akar pohon. Ini bukan sekedar fantasi, ini adalah biomimikri, arsitektur yang belajar dari alam untuk menciptakan dunia yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Biomimikri atau dalam bahasa Inggris biomimikri adalah konsep meniru strategi alam untuk memecahkan tantangan desain manusia. Istilah ini pertama kali dipopulerkan oleh Janine Benyus dalam bukunya Biomimicry, Innovation Inspired by Nature pada tahun 1997. Dalam arsitektur, biomimikri menjadi pendekatan untuk menciptakan bangunan yang lebih efisien, berkelanjutan, dan selaras dengan ekosistem. Secara umum, ada 3 tingkatan biomimikri dalam arsitektur. Pertama, biomimikri bentuk, yaitu meniru bentuk atau struktur alami. Kedua, biomimikri proses, yaitu mengadopsi cara kerja atau mekanisme alami. Dan ketiga, biomimikri ekosistem, yaitu menyesuaikan bangunan agar bisa bekerja seperti sistem ekologi yang seimbang. Beberapa bangunan ikonik telah menggunakan prinsip biomimikri dalam desainnya. Salah satu contohnya adalah Eastgate Center di Zimbabwe. The acclaimed architect Mike Pierce says Eastgate is modeled on the self-cooling termite mounds that maintain the temperature inside their nest day and night. The challenge was to build a building which was as comfortable as an air-conditioned building without air conditioning. To do that, I had to make a building which used the natural environment to cool itself. And that led me to look at animals in nature and how they make their houses. That inspired me. I thought, well, if animals can do that without ZESA, then there's got to be a way of doing it if we copy that system. So really, that led me to this new approach to architecture, which we call biomimicry. It's copying natural processes. Eastgate Center adalah pusat perbelanjaan dan perkantoran yang terletak di pusat kota Harar, Zimbabwe. Dibuka pada tahun 1996, bangunan ini dirancang oleh arsitek Mike Pierce dengan tujuan memanfaatkan ventilasi dan pendinginan alami. Terinspirasi dari struktur sarang rayap, pendekatan biomimikri ini memungkinkan Eastgate Center mengatur suhu dalam ruangan tanpa menggunakan sistem pendingin udara konvensional, sehingga mengurangi konsumsi energi secara signifikan. Bangunan ini menyediakan sekitar 5.600 meter persegi ruang retail dan 26.000 meter persegi ruang kantor, serta parkir untuk 450 mobil. Desainnya menggabungkan elemen arsitektur tradisional Afrika dengan teknologi modern, menciptakan lingkungan yang nyaman bagi penghuninya sambil meminimalkan dampak lingkungan.
Dindingnya dirancang untuk menyerap dan melepaskan panas secara alami, sama seperti sarang rayap yang menjaga suhu stabil meskipun cuaca di luar ekstrim. Hasilnya, konsumsi energi bangunan ini berkurang hingga 90% dibandingkan gedung konvensional. Contoh lainnya adalah The Eden Project di Inggris. The Eden Project adalah kompleks taman botani dan ekowisata yang terletak di Cornwall, Inggris. Tempat ini terkenal dengan 2 bioma raksasa berbentuk kubah geodesik yang menyerupai gelembung besar dan berisi berbagai ekosistem dari seluruh dunia. Struktur geodesik kubahnya terinspirasi dari bentuk sel tumbuhan yang saling mengunci, sehingga dapat menahan beban dengan material seminimal mungkin. Selain itu, terdapat juga The Gherkin, sebuah gedung pencakar langit ikonik di London, Inggris. Bangunan ini terletak di kawasan bisnis London dan dikenal karena bentuknya yang unik menyerupai mentimun atau peluru. Dirancang oleh arsitek terkenal Norman Foster dari Foster Partners. Bangunan setinggi 180 meter ini pertama kali dibangun pada tahun 2001 dan resmi dibuka pada tahun 2004. Dengan 41 lantai, menara ini berdiri di kawasan bisnis London, menghadirkan desain revolusioner yang menggabungkan estetika, efisiensi, dan keberlanjutan. Salah satu keunikan utama dari The Gherkin adalah desain aerodinamisnya. Bentuknya yang membulat tidak hanya membuatnya tampak futuristik, tetapi juga membantu mengurangi tekanan angin, masalah yang sering dihadapi gedung pencakar langit. Tak hanya itu, bangunan ini juga dirancang dengan sistem ventilasi alami yang memungkinkan aliran udara masuk dan keluar secara efisien, mengurangi kebutuhan pendingin udara dan pemanas, menjadikannya sebagai contoh arsitektur ramah lingkungan. Biomimikri dalam arsitektur tidak hanya terbatas pada bentuk bangunan, tetapi juga pada material yang digunakan. Para ilmuwan dan arsitek kini sedang mengembangkan material yang meniru sifat alami. Salah satu contohnya adalah beton yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri, seperti cangkang moluska yang dapat memperbaiki retakan dengan bantuan bakteri penghasil kalsium karbonat. Ini berarti bangunan bisa lebih tahan lama dan membutuhkan lebih sedikit perawatan. Ada juga cat dengan teknologi Lotus Effect yang meniru permukaan daun teratai untuk menciptakan lapisan anti air dan anti kotoran, sehingga fasad bangunan tetap bersih tanpa perlu sering dicuci. Jadi, bagaimana masa depan arsitektur jika biomimikri semakin berkembang? Bayangkan, gedung-gedung yang bisa menyerap polusi seperti pohon, fasad yang bisa menghasilkan oksigen, semua ini bukan sekadar imajinasi. Ini adalah arah baru dalam desain arsitektur yang sedang dikembangkan. Seiring dengan semakin meningkatnya perubahan iklim dan krisis sumber daya, arsitektur biomimikri bisa menjadi solusi untuk menciptakan lingkungan binaan yang lebih berkelanjutan, bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Biomimikri bukan sekadar tren, tapi sebuah cara bagi manusia untuk kembali belajar dari guru terbaik yang pernah ada, alam itu sendiri. Jadi, apa menurut kalian? Apakah kita sudah cukup belajar dari alam